Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan cinta yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Karena Engkau Bapa dan kami anak, dan Engkau ingin kami selamat. Dan Engkau mengirimkan anak-Mu sendiri, Yesus, sebagai Sang Sabda. Tentu kami ya Bapa untuk memahami cinta-Mu itu, untuk memasuki cinta-Mu yang besar itu. Sehingga kami dimampukan untuk mencintai semua orang, siapapun juga, bahkan musuh kami pun. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini Yesus mengajak lagi kita untuk merenungkan satu sisi lain dari kehidupan kemanusiaan kita yang merupakan inti dari kekristenan kita, kasih kepada sesama tanpa diskriminasi, bahkan kepada musuh sekalipun. Dan ini menjadi penting terobosan Yesus, jenis Yesus, karena pemahaman orang Yahudi, kasih itu hanya kepada kelompok mereka, kepada golongan mereka. Di luar kelompok itu adalah musuh. Itu adalah gak perlu kita mengasihi. Dan Yesus mendobrak itu, bahwa kasih itu bukan hanya kepada kelompokku, tapi kepada siapapun, bahkan musuhku yang kita anggap musuh. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak mudah, karena sekali lagi orang yang dianggap musuh, bayangkan, harus dikasihi. Orang yang dianggap lawan harus dikasihi, harus dirangkul kembali. Supaya relasi itu menjadi sempurna dan menjadi baik. Karena apa? Karena Yesus mengatakan Allah menciptakan matahari, bulan, bukan untuk sebagian orang, tapi seluruh umat manusia. Semua ini ciptaan Allah, semua sama-sama ciptaan. Kita sama-sama ciptaan. Dan Tuhan memberikan, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu musuh, entah itu siapapun, sama dalam hal ini. Maka kalau Tuhan mencintai segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu untuk kita, maka siapakah kita ini sehingga kita melebihi Allah? Dan Yesus memberikan perumpamaan itu. Matahari, bulan, alam semesta. Tak peduli apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia sombong, apakah dia musuh atau siapapun. Kemanusiaan, universalitas kemanusiaan, siapapun. Ya. Yang kedua, bahwa kita diminta untuk mencintai, dan itu bukan yang gampang. Karena apa? Penjahat pun hanya mencintai orang-orang yang sekitar dia, yang pro dia. Penjahat. Jadi kalau kita hanya mencintai sekelompok orang, kita tidak lebih dari seorang penjahat. Karena kita mencintai orang yang sepaham, sesama, yang sesuka, yang tidak bedanya dengan kita. Jadi Yesus membuka wawasan yang sangat luas, sangat universal. Ya, humanitarian, siapakah? Tak peduli agama, tak peduli ras, tak peduli suku, tak peduli warna kulit, tak peduli pandaian, kebodohan, siapapun manusia. Ya. Dan Yesus memberikan dasar pendasaran supaya kita menjadi kuat dalam mencintai siapapun. Ya. Karena jadilah sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Ya. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan kita ini anak dan dia adalah Bapa. Dan karena kita anak, maka kita wajib juga untuk mencintai sesama, maka kita adalah saudara, siapapun dia.
Karena kita semua anak. Maka kita musuh kita adalah saudara kita. Ya. Karena kita punya Bapa yang sama. Yang mengasihi, yang ingin semua dari kita itu diselamatkan. Enggak hanya diselamatkan saya, enggak hanya orang Katolik, enggak hanya orang Kristen. Saudara kita orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, whatever. Nah, universalitas cinta inilah yang mau ditanamkan oleh Yesus kepada kita. Dan kita tahu betapa tidak mudahnya mencintai itu. Karena itu Yesus mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapakku sempurna adanya. Dengan kata lain, ini menjadi dasar kita untuk mencintai, mengasihi. Karena kita tahu cinta itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Jadi kita harus sempurna. Sekali lagi, kesempurnaan yang tanpa batas. Ya. Kedua, kenapa sulit? Karena kita mencintai dari perspektif saya, dari logika saya, dari harapan saya, dari keinginan saya, yang seringkali berbeda dengan keinginan dan harapan orang lain. Dan itu menjadi suatu konflik. Maka di situ dalam mencintai, seperti Bapa mencintai aku, demikian pun Bapa mencintai kamu, kata Yesus. Jadi cintaku itu menjadi cinta yang universal sekali lagi. Beberapa hari yang lalu saya menonton suatu podcast Gita Wirjawan dengan Ibu Hana Wijaya. Luar biasa ibu ini, orang dari Surabaya. Yang melayani bukan hanya orang-orang Kristen, pada mulanya memang orang Kristen, tapi kepada siapa saja. Lintas batas, agama apapun, dan bekerja sama dengan para ustadz, ya, para orang-orang Islam, sunatan, kawin massal dengan ribuan orang. Bekerja sama dengan siapapun, tak peduli. Inilah menurut saya yang saya sebut dengan universalitas cinta. Dan ini kita sekarang ini dikotak-kotakan dengan agama A dan agama B, menjelekkan agama A apa agama B. Ya, ketika dia masuk ke agama lain, menjelekkan agama yang lama. Ya, demikian juga kita ingin semua orang ditarik ke kita. Apakah memang demikian yang dimasukkan Kristus? Bahwa orang, ya, kita berharap bahwa orang mencintai Kristus, masuk mengikuti Kristus. Itu benar. Tapi tidak dengan memaksa. Tapi harus dengan dari diri mereka sendiri lahir, muncul keinginan dan kerinduan. Untuk bertemu dengan Sang Penyelamat, Penebus, Pembebas kita. Kita akui bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus, satu-satunya jalan menuju ke Bapa. Itu benar. Ya. Tapi Allah Bapa itu adalah pemahaman orang Kristen. Yesus yang menawarkan bahwa Allah itu sesungguhnya adalah Bapa. Tetapi mereka sudah juga mengetahui bahwa Allah adalah Allah tanpa Yesus. Ya. Dan mungkin juga di situ bahwa dengan Yesus pun, karena Yesus menyelamatkan untuk seluruh dunia, ya, tapi mereka samar-samar mengerti Yesus, gitu loh. Kita dengan jelas sekali mengerti siapa Yesus penyelamat. Dalam pemahaman mereka untuk mengerti sebagai Allah, ya mereka bisa sebagai Allah, tapi tidak sebagai Bapa. Ya, nah disitulah saudaraku terkasih, universalitas cinta kepada siapapun juga. Dan kita butuh rahmat Roh Kudus, ya, sekali lagi, supaya kita dapat dan mampu mencintai siapapun. Nah, mencintai itu harus dimulai dengan diri sendiri, dalam arti dalam konteks pikiran saya, dalam konteks perasaan saya, dalam konteks konsep-konsep saya yang harus dikonstruksi, yang harus dibongkar dulu. Karena seringkali kita sudah prasangka, curiga, ya, kita banyak melihat YouTube, ya, kita terbawa oleh orang-orang yang membenci ke Kristus, membenci kekristenan, dan kita terbawa lalu kita mulai melawan atau menggosok atau defensif. Lalu kita tidak mencintai mereka. Justru ini kesempatan kita untuk berdialog, untuk tetap mencintai musuh-musuh kita yang tidak mengerti, dan kesempatan kita untuk menjelaskan siapa Yesus itu. Ya. Ada seorang penceramah populer yang terkenal mengatakan bahwa Allah menjadi manusia lewat apa? Sabdanya, lewat kalimat. Tidak bisa kita mengalah menjadi manusia begitu saja. Allah menjadi manusia melalui sabdanya. Kalimat Allah, kalimatullah.
Dan itu dikatakan dalam Injil Yohanes, bukan Allah menjadi manusia begitu saja. Allah menjadi manusia dengan sabdanya, yaitu putranya Yesus. Ya. Dan itu bisa dimengerti karena di agama sebelah mengatakan Allah menjadi manusia nusulul Quran lewat kitabnya, Al-Quran. Nah, kalau Allah bersabda kepada manusia lewat kitabnya, ya, lewat Al-Quran itu, Allah apalagi Allah bersabda. Dan sabda itu adalah manusia Yesus Kristus. Jadi bukan wujud Allahnya, tapi wujud sabda, kata-katanya. Nah, maka untuk mengerti Allah yang itu adalah lewat kata-katanya, lewat pribadi Yesus. Gitu. Yesus yang bersabda. Nah itulah kita dengan berdialog, berkomunikasi dengan mereka, mereka menjadi mengerti. Jadi paham-paham yang cocok untuk mereka. Dalam pemahaman-pemahaman mereka, maka kita meluruskan yang menurut kita benar, meluruskan apa yang, dan mereka menuduh kita bahwa Yesus Allah beranak dan tidak beranak dalam diri Yesus. Tidak seperti itu. Ya. Tuduhan-tuduhan itu kita terangkan kembali, lalu terjadi dialog. Karena kita mencintai semua orang, entah agama pun apapun. Dan tidak harus mereka masuk menjadi Kristen atau menjadi Katolik. Tidak harus. Seandainya itu muncul dari dalam hati mereka dan Yesus sendiri yang bekerja, monggo. Kita mewartakan apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik, ya, bagi mereka. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita harus mencintai siapa saja. Ya, siapa saja. Agama apa saja. Dan kesempatan bagi kita ketika kita mengalami kesulitan dalam mencintai, entah mencintai orang yang dekat dengan kita, suami, istri, anak-anak, ya, yang menjadi problematik dalam hidup kita, ya, orang yang terdekat dengan kita, itu kesempatan kita untuk mematangkan cinta kita, bukan cinta manusiawi kita, tapi cinta ilahi. Dan kita mohon, Tuhan berikanlah cintamu kepadaku, supaya aku dapat mencintai orang yang sungguh-sungguh menyesakkan hatiku, yang memedihkan hatiku. Ini kesempatan kita untuk berkorban. Karena cinta tanpa pengorbanan omong kosong. Yesus mencintai, Allah mencintai manusia. Dan itu membutuhkan salib, penderitaan dalam diri Yesus karena taat kepada kehendak Bapa. Sang sabda itu taat kepada kehendak Bapa. Sekali lagi saudaraku, ketika Anda menghadapi salib, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang besar, entah dari orang-orang sekitar, entah dari suami, entah dari istri, entah dari anak, entah dari tetangga, atau dari siapapun, ini kesempatan kita mencintai dengan tulus. Mencintai dengan cinta Allah. Maka mari kita mohon rahmat. Pengalaman dicintai Allah dalam diriku, betapa dalamnya. Allah mengendaki aku mencintai. Allah sungguh-sungguh menginginkan aku selamat dan bahagia. Dan keselamatan itu kuberikan kepada orang lain juga. Lewat tanganku. Semoga Anda mengalami cinta Allah. Dan cinta Allah itu kita bagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati Anda semua. Sehingga Anda mengalami kasih Allah dalam hidup Anda masing-masing. Berkat Tuhan atas hidup Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.